Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Balkis Larasita Maharani dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya kelas 2019C NIM 092. Di sini saya akan menjelaskan seputar pariwisata maritim. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih pariwisata maritim itu? Pariwisata maritim merupakan seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau maritim dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian pada sekitarnya, permukaannya, dalamnya, ataupun taman laut. Sedangkan pariwisata itu sendiri telah menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dari devisa yang dihasilkan, yaitu pada tahun 2014, sektor pariwisata ini telah memberikan devisa sebesar 11,01 miliar US dollar. Data tersebut diambil dari Kementerian Pariwisata 2014. Devisa pariwisata ini merupakan yang terbesar keempat setelah minyak dan gas bumi, batu bara, serta minyak kelapa sawit. Selain itu, PDB atau Produk Domestik Bruto sektor pariwisata di tahun 2014 yaitu mencapai 390 triliun rupiah. Berikut adalah data negara-negara di ASEAN dan jumlah kunjungan pariwisatanya. Di posisi pertama ada negara Malaysia dengan jumlah kunjungan 27,4 juta, serta disusul oleh Thailand, Singapura, dan terakhir Indonesia sebesar 9,4 juta pengunjung. Jumlah kunjungan tersebut, wisatawan mancanegara di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kenapa? Hal tersebut dapat disebabkan karena rendahnya daya saing pariwisata Indonesia. Menurut World Economic Forum, sebetulnya Indonesia dinilai sudah kompetitif dalam hal persaingan harga, baik hotel, tiket, airport tax, maupun harga bahan bakar. Di sisi lain, ketiga aspek pariwisata Indonesia yang memiliki nilai terendah yakni infrastruktur dengan indeks 2,1 dari skala 6 dan ICT Information of Communication Technology dengan indeks 2,7 dari skala 6 serta kesehatan dan kebersihan dengan indeks 2,9 dari skala 6. Ketiga aspek tersebut menjadi permasalahan yang menghambat pembangunan pariwisata di Indonesia. Akhirnya muncul pertanyaan, mengapa sumbangan devisa Indonesia dari sektor pariwisata belum mampu menyaingi negara tetangga? Jawabannya adalah dari segi aksesibilitas, daya tarik, dan promosi. Jika dari segi aksesibilitas, akses menuju suatu tempat wisata itu kurang memadai, baik dari segi jalan atau kurangnya petunjuk. Nah, itu perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan aksesibilitas. Tidak hanya oleh pemerintah saja, tapi juga dari stakeholders dan masyarakat setempat. Kemudian yang kedua adalah daya tarik. Mungkin wisatawan bosan dengan wisata alam yang gitu-gitu aja, jadi perlu dilakukannya pengembangan. Kita bisa membuat produk dengan jenis-jenis wisata bahari baru yang inovatif dan atraktif tentunya, yang dapat meningkatkan daya saing dan sustainability-nya. Yang ketiga adalah promosi. Kurangnya promosi itu juga dapat menghambat. Solusi yang dapat kita lakukan adalah secara gencar melalui promosi global dan menjadikan Indonesia ini sebagai ikon pariwisata dengan cara dalam tanda kutip menjual kekayaan bawah laut dan terumbu karang yang dimiliki. Kita dapat berpromosi melalui sosial media, web-web internasional. Dampak positif atau manfaat dari adanya pariwisata maritim. Yang pertama adalah lingkungan, yaitu mengedukasi wisatawan, mengedukasi masyarakat lokal, dan melindungi kawasan. Dari segi sosial budaya ialah menghidupkan dan mempertahankan tradisi. Kedua, penandaan untuk peninggalan sejarah, candi, monumen, dan lain-lain. Rasa bangga terhadap budaya setempat. Dari segi ekonomi ialah mendorong pertumbuhan di sektor lain. Kedua, meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan. Ketiga, meningkatkan ekonomi suatu daerah atau negara. Yang selanjutnya adalah dampak negatif dari adanya pariwisata maritim ini.
Ada 3 aspek, yaitu dari lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Dari lingkungan, kita bisa tahu bahwa kerusakan fisik lingkungan banyak terjadi. Bisa kerusakan terumbu karang atau banyaknya sampah, kemudian berkurangnya sumber daya alam, dan polusi. Dari segi sosial budaya, kita bisa tahu bahwa banyak tersisihnya masyarakat lokal, disebabkan karena kedatangan wisata terutama dari mancanegara. Lalu, hilangnya identitas budaya setempat dan kriminalitas. Sedangkan dari segi ekonomi, yaitu adanya inflasi serta kebocoran pajak di penyedia jasa setempat karena jasa wisata berasal dari wilayah lain. Prinsip wisata maritim. Yang pertama adalah prinsip co-ownership, yaitu bahwa kawasan wisata bahari adalah milik bersama dan itu ada hak-hak masyarakat di dalamnya yang harus diakui, namun juga perlindungan yang harus dilakukan bersama. Kedua adalah prinsip cooperation atau co-management, yaitu bahwa kepemilikan bersama mengharuskan pengelolaan pesisir untuk dilakukan bersama-sama seluruh komponen masyarakat atau stakeholder yang terjadi di pemerintahan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintahan yang harus bekerja sama. Yang ketiga adalah prinsip co-responsibility, yaitu bahwa keberadaan kawasan wisata bahari menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan kawasan wisata bahari merupakan tujuan bersama. Ketiga prinsip tersebut dilaksanakan secara terpadu sehingga fungsi kelestarian pesisir tercapai dengan melibatkan secara aktif peran serta masyarakat sekitar pesisir. Apa saja sih kegiatan wisata maritim yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah menjelajahi dan menikmati keindahan bawah laut yang sangat menakjubkan. Terdapat banyak sekali biota laut dan juga batu karang yang sangat indah di dasar lautan. Dengan menjelajahi dasar lautan, kita bisa menikmati keindahan tersebut sekaligus mempelajari banyak hal baru. Kegiatan menjelajahi alam bawah laut sering disebut dengan sea walker, yang berarti menjelajahi lautan. Kegiatan ini biasanya sering dilakukan di sekitar pantai atau perairan dangkal. Kedua adalah diving dan juga snorkeling. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan peralatan menyelam. Tujuan kegiatan ini selain untuk rekreasi juga sebagai sarana untuk mempelajari keragaman kehidupan yang ada di lautan. Ketiga adalah olahraga air. Sejenis kegiatan seperti speedboat, berselancar, mengayuh perahu termasuk dalam kategori olahraga air. Keempat adalah menikmati hasil laut. Bagi yang gemar menikmati ikan, jenis kegiatan ini pasti tak akan terlewatkan. Menikmati hasil laut yang didapat secara langsung dari lautan tentu memiliki cita rasa yang berbeda. Kelima adalah ekowisata bahari atau yang lebih dikenal dengan kegiatan konservasi, bertujuan memberikan pengetahuan pada wisatawan untuk menjaga ekosistem pantai dan laut dari kerusakan. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.